Halo, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang turunan, yaitu kita gunakan untuk menentukan fungsi naik dan turun. Jadi kita akan menentukan interval kapan suatu fungsi itu naik, kapan turun, sekaligus titik stasionernya gitu ya. Langsung saja. Nah, di sini ada fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 15. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa ketika f aksen x itu nanti kita sama dengan kan 0, maka kita akan menemukan titik stasioner gitu ya. Stasioner. Nah, berarti f aksen x dari fungsi ini adalah 3x kuadrat min 6x min 9. Nah, setelah itu kita sama dengan kan 0. Karena di sini ada 3, min 6 dan min 9, kita sederhanakan menjadi, kita bagi 3 ya. Di sini tersisa x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan bentuk persamaan kuadratnya sehingga kita dapatkan di sini x, kemudian di sini faktor dari min 3 itu kan 3 dan 1. Karena ini min 2, maka minnya kita taruh di angka 3-nya di sini positif gitu ya. Sehingga kita tahu nilai x sama dengan nilai x min 3 sama dengan 0, x bernilai 3 atau x plus 1 sama dengan 0, sehingga x ketemu min 1. Jadi kita ketemu dua titik stasioner, yaitu di x sama dengan 3 dan di x sama dengan min 1. Nah, setelah itu kita gambar nih garis x. Nah, kemudian kita taruh batas karena x min 1 tentu ada di sebelah kiri, kemudian 3-nya ada di sini. Nah, setelah itu ternyata ada 3 rentang atau 3 interval yang dapat kita cari. Yang pertama adalah kurang dari min 1, kemudian antara min 1 sampai 3, kemudian ada yang lebih dari 3. Nah, untuk mencari kapan dia naik, kapan dia turun, maka kurvanya akan naik ketika f aksen x-nya itu bernilai lebih dari 0 gitu ya. Kemudian dan turun itu ketika kurang dari 0. Maka kita uji masing-masing interval atau rentang itu pada f aksen x gitu ya. Untuk x kurang dari min 1, misalkan kita masukkan min 2 gitu ya. Misalkan nilainya min 2. Kita uji di fungsi ini sehingga nilai f aksen min 2 itu akan sama dengan 3 kali min 2 kuadrat min 6 kali min 2 min 9. Ini 4 kali 3, 12. Plus 12 min 9. Nah, 24 dikurang 9 sekitar 15 ya. Nah, di sini ternyata 15. Berarti f aksen min 2 itu lebih dari 0. Nah, min 2 ada di sini sehingga nanti untuk nilai x kurang dari min 1, intervalnya naik, kita beri tanda positif misalnya ya. Berarti nanti kurvanya naik untuk rentang itu. Rentang berikutnya adalah ketika x lebih dari min 1 tapi kurang dari 3. Nah, di sini ternyata ada nilai paling rendah, yaitu misalkan kita ambil nilai 0, sehingga nilai f aksen 0 itu akan sama dengan 3 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 min 9, ketemulah min 9. Ternyata ini kurang dari 0 sehingga rentang yang tengah itu turun. Kita beri tanda negatif gitu ya. Yang terakhir ketika f aksen
X lebih dari 3 misalkan kita ambil 4. Sehingga kita dapatkan 3 kali 4 kuadrat min 6 kali 4 min 9. Nah, ini 16 kali 3 sekitar 48 ya. Min 24 min 9. Nah, ini dikurang 24 kan jadi 24 kurang 9 itu sama ya, 15 juga ini. Nah, sehingga di sini lebih dari 0 juga, sehingga interval untuk lebih dari 3, untuk X lebih dari 3 itu naik gitu ya. Nah, setelah itu kita tahu bahwa kita dapatkan bahwa interval pakai V ya, naik itu saat X kurang dari min 1, kurang kiri ya, X kurang dari min 1, X lebih dari 3. Ini untuk interval naik kurang dari min 1 lebih dari 3. Sedangkan untuk interval turun itu X lebih dari min 1 kurang dari 3. Jadi ada yang di tengah ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian makna dari titik stasioner, interval naik dan interval turun itu seperti apa gitu ya. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi melalui grafik tentang titik stasioner, kemudian interval naik dan interval turun itu seperti apa gitu ya. Yang pertama, kita tadi menemukan titik stasioner ketika X sama dengan min 1, kemudian X sama dengan 3. Nah, untuk X sama dengan min 1, kita cari nilai Fx nya. Nah, untuk min 1 berarti kan F min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 min 9 kali min 1 plus 15. Nah, ini kira-kira 1 kurang 3 min 2 tambah 9 7 ya, 7 tambah 15 berarti 22. Nah, berarti kita temukan nilai X, titik stasionernya min 1,22. Nah, kemudian untuk yang F3 itu nanti kita temukan 3 pangkat 3 min 3 kali 3 pangkat 2 min 9 kali 3 plus 15. Nah, ini dikurang ini kan habis, ini min 27 sehingga ketemu min 12. Nah, jadi ada titik 3, min 12. Jadi untuk Fx itu adalah nilai Y gitu ya. Nah, kita tadi juga tahu bahwa interval naik adalah ketika X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Untuk yang turun itu X lebih dari min 1 kemudian kurang dari 3. Nah, seperti apa kira-kira penggambaran visualnya? Nah, mari kita cermati. Oh ya, untuk yang terakhir kita cek dulu untuk nilai ketika X sama dengan 0, maka kita tahu F0 itu berarti kan 0, 0, 0 tersisa 15. Di sini juga ada koordinat 0,15. Mari kita visualisasikan gambarnya pada grafik berikut. Di sini Fx atau Y ya. Yang pertama, kita tahu ada titik-titik stasioner dan titik potong terhadap sumbu ini ya, sumbu Y berarti ya. Sumbu Y ya. Yang pertama, ada X sama dengan 0, ini 15 berarti 0,15 misalkan di sini, berarti nanti kurvanya melalui titik ini. Setelah itu ada min 1,22 berarti di sini min 1,22 berarti nanti ini gini ya, melewati titik itu. Setelah itu 3, min 12, 3 misalkan di sini, min 12, ini 15 aminnya berarti min 12 amin misalkan. Nah, ini skalanya agak rancu, tidak apa-apa ya, yang penting gambarnya dulu. 3, min 12 berarti nanti di sini. Nah,
Kemudian interval naik adalah kurang dari min 1. Artinya min 1 ke kiri itu nanti intervalnya turun. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, turun ke bawah. Kemudian antara min 1 sampai 3. Oh, sorry, keliru coy. Iki naik gitu ya. Interval naik kurang dari min 1. Oh ya benar, ini naik coy. Maksudnya naik itu kita bacanya dari kiri ya. Loh, naik. Nah, kemudian interval turun itu untuk lebih dari min 1 sampai 3. Berarti yang di sini turun. Sret. Nah, seperti itu. Setelah itu, lebih dari 3 naik lagi, intervalnya naik. Nah, kira-kira grafik fungsi dari f(x) sama dengan sekian ini adalah seperti ini. Nah, tentu dengan penggambaran yang lebih sesuai akan lebih bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi interval turun itu interval naik itu ketika kurvanya naik, interval turun ketika turun, interval naik ya ketika naik. Nah, interval naik tentu gradiennya positif, yang turun negatif, yang naik juga positif lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga visualisasi dan cara penggambarannya bisa lebih mudah dipahami. Nah, selamat belajar dan semoga bermanfaat.